Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi gaya. Anak-anak, apa itu gaya? Untuk mengetahui apa itu gaya, mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang di sana? Ya, benar sekali. Terlihat orang tersebut sedang melakukan sesuatu terhadap benda di sana. Satu orang menarik dan satu orang lagi mendorong. Nah, dari peristiwa tersebut, kita telah mengenal apa yang dinamakan gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Gaya tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan pengaruhnya. Nah, coba kita lihat lagi peristiwa sebelumnya. Apakah gayanya terlihat? Tidak ya, walaupun tidak terlihat, tetapi gaya tersebut ada dan bisa membuat benda tersebut bergerak. Anak-anak, apakah gaya hanya menyebabkan benda bergerak saja? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh gaya. Pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi gerak. Contohnya seperti sepak bola. Nah, inilah pengaruh gaya yang pertama. Kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti sepak bola tadi. Ketika menendang bola ke arah gawang, kemudian bola ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Di situ, bola yang semula gerak menjadi diam karena ditahan oleh penjaga gawang. Contoh lain, ketika kalian bersepeda, kemudian kalian mengeremnya. Nah, sepeda yang semula bergerak jadi berhenti. Karena apa? Karena kalian mengeremnya. Ketiga, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Sekarang coba kita lihat gambar yang ada di samping. Kita lihat di sini sopir yang memegang kendali bis. Sopir memegang kendali bis supaya bis sesuai dengan jalannya. Ketika sopir membelokkan ke kanan, maka ia akan memutar ke arah kanan, supaya bis pun ikut bergerak ke arah kanan. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada di samping. Benda yang ada pada gambar tersebut namanya apa ya, anak-anak? Nah, betul sekali, namanya plastisin atau lilin mainan. Jika kalian pernah bermain dengan plastisin, tentu untuk membentuk plastisin tersebut, kalian harus menekan plastisin tersebut sesuai bentuk yang kalian inginkan. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya gesek, yaitu gaya yang bekerja pada dua permukaan yang bersentuhan. Contohnya, gaya pada rem sepeda. Yang kedua yaitu gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan yang berasal dari magnet. Contohnya, magnet menarik besi. 3. Gaya gravitasi bumi, gaya yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya, buah jatuh dari pohonnya. Keempat, gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contoh dari manusia, mendorong meja. Contoh dari hewan, kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Kelima, gaya listrik, gaya yang dihasilkan benda bermuatan listrik. Contohnya, kipas angin. Keenam, gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya, ketika kita sedang bermain ketapel. Itulah pembahasan kita mengenai materi hari ini berkenaan dengan gaya. Tadi kita sudah mempelajari pertama pengertian gaya, kedua pengaruh gaya, yang ketiga macam-macam gaya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.